Shalom, salam sejahtera, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya sangat berbahagia pada hari ini karena bisa kembali bersama dengan saudara secara khusus dalam program Figur. Program ini disajikan bagi saudara dengan tujuan untuk membawa saudara mengenal pribadi Yesus lebih dekat lagi. Jadi kita tidak hanya mengenal Dia sebagai Sang Juru Selamat, tetapi kita mengenal Dia sebagai pribadi yang memiliki kehendak bagi kita semua. Kita akan belajar bagaimana pandangan-pandangan Yesus tentang menghadapi situasi dan masalah, bagaimana solusi-solusi yang diberikan, bagaimana Dia memberikan wejangan, nasihat, ajaran kepada umat manusia, supaya melalui Dia, kita semua memiliki kehidupan yang kekal, dan sepanjang hidup kita ini, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya melalui program ini saudara akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dari studio saya menyampaikan selamat mendengarkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita berpikir bahwa hidup ini sebenarnya sia-sia jika kita hidup hanya untuk diri sendiri? Atau kita mungkin berpikir bahwa untuk apa kita hidup bagi orang lain? Toh, kalaupun kita sudah berjerih lelah hidup bagi orang lain, menolong orang lain, kadang-kadang imbalannya bukannya kita diberikan imbalan yang baik. Mungkin juga maksud kita baik, melakukan perbuatan yang baik, orang menerima dengan cara yang berbeda, bahkan mungkin tidak senang kepada kita. Tetapi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memberi waktu kepada orang lain itu bukanlah perkara yang mudah. Dan ini menjadi topik kita pada hari ini. Memberi waktu bagi orang lain. Yesus selalu memiliki waktu buat orang lain. Sehingga kita belajar dari pribadinya ini, bahwa Dia pribadi yang sungguh-sungguh peduli kepada orang lain. Mungkin pertanyaan sekarang, mengapa orang tidak ada waktu buat orang lain? Jika saya bertanya kepada saudara yang mendengarkan program ini, pernahkah saudara berpikir atau mengalami bahkan melakukan bahwa saudara tidak mau memberi waktu bagi orang lain? Apa alasannya? Ya, silakan dipikir apa alasannya. Tetapi saya melihat ada beberapa alasan mengapa orang tidak mau memberi waktu bagi orang lain. Yang pertama, orang tidak mau memberi waktu bagi orang lain karena dia merasa tidak ada gunanya memberi waktu buat orang lain. Artinya orang itu merasa nggak ada gunanya, untuk apa memberi waktu orang lain. Karena memang sudah dianggap tidak berguna, maka nggak ada lagi waktu yang diberikan bagi orang lain. Kemudian juga mengapa orang tidak memberi waktu buat orang lain? Karena kalau memberi waktu berarti akan terganggu kepentingan sendiri. Pernah mengalami? Saya juga punya kepentingan, waduh ini kalau diberi waktu buat orang lain, pastilah waktu saya akan tersita untuk mengerjakan hal-hal yang seharusnya saya kerjakan. Kesenangan saya sendiri, ya, mungkin keluarga kita, ngurus pekerjaan, ngurus ini, ngurus itu. Sehingga ya memberi waktu kepada orang lain berarti akan mengganggu kepentingan kita sendiri. Sehingga akibatnya orang memutuskan tidak perlu memberi waktu buat orang lain. Kemudian juga mengapa orang tidak mau memberi waktu buat orang lain? Karena hidup hanya untuk diri sendiri. Waktu saya. Jadi saya gunakan untuk kepentingan saya. Buat apa berikan kepada orang lain? Dan yang sering kita dengar, waktu adalah uang. Nah ya, waktu adalah uang, atau orang bilang time is money. Sehingga menyebabkan orang itu fokusnya, tujuannya hanya semata-mata uang. Sehingga kalau untuk uang, dia bisa memberi waktu. Tetapi kalau sudah untuk orang, apalagi orang curhat, ya, orang menyampaikan unek-unek, menyampaikan masalahnya, menyampaikan keluh kesahnya, wah ini buang-buang waktu. Akibatnya dia tidak akan mau beri waktu buat orang lain. Karena baginya waktu adalah mencari uang. Nah, ini beberapa alasan dan tentunya masih banyak alasan yang lain, dan saudara juga memiliki alasan mengapa kadangkala tidak bisa memberikan waktu buat orang lain.
Seperti yang saya ungkapkan tadi, ada beberapa yang membuat orang tidak memberi waktu kepada orang lain. Apakah kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, kita juga memiliki cara hidup yang sama seperti yang saya sampaikan tadi? Kita merasa terganggu kalau memberikan waktu kepada orang lain. Kita merasa bahwa waktu itu adalah untuk mencari uang. Kita merasa bahwa hidup ini hanya untuk diri sendiri dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita sebagai pengikut Kristus, kita harus mencontoh siapa? Tentunya kita harus mencontoh Kristus. Karena dialah sumber inspirasi, sumber kehidupan. Karena dialah sumber teladan kita yang sempurna. Nah, bagaimana Yesus bersikap ketika dia ada di tengah-tengah dunia ini? Itulah yang sebenarnya dikehendaki Tuhan bagi kita ketika kita berhubungan dengan orang lain. Bagaimana sikap Yesus? Nah, mari kita bersama-sama melihat dari kitab Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43. Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Di sana dituliskan, waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini kisah, sebuah cerita bagaimana Yesus sedang dalam perjalanan menuju ke Yeriko, ke kota Yeriko. Dia katakan ayat 35, dia sudah hampir tiba di Yeriko. Hampir tiba artinya sebentar lagi dia tiba di kota Yeriko, dan apa yang direncanakan, diplanningkan sebenarnya dia sudah segera untuk bisa mengerjakannya. Namun di tengah jalan ada halangan. Halangannya apa? Ada pengemis buta duduk di pinggir jalan, berteriak-teriak, minta dikasihani. Tentunya bagi orang yang sedang sibuk, ya kalau kita lihat sekarang lagi sibuk apalagi mengejar target, ya harus cepat-cepat sampai, ketika ada begini pasti ada gangguan. Nah, gangguan ini menyebabkan orang akan terhambat mencapai tujuannya, dan rupanya Yesus juga demikian. Dia mengalami hambatan ketika ingin ke kota Yeriko, tapi di tengah jalan ada seorang pengemis yang buta berteriak-teriak kepadanya, minta tolong. Kita tahu bahwa pada saat itu Yesus dikerumuni oleh orang banyak, ya. Banyak yang ikut berbondong-bondong ikut dia. Sehingga sulit bagi dia juga melihat bahwa ada orang yang duduk di pinggir jalan. Nah, yang dia tahu pada saat itu ada orang yang berteriak-teriak. Tetapi rupanya beberapa orang itu menegur dia. Bahkan mungkin memarahi dia, suruh diam. Kenapa? Tentunya ini mengganggu konsentrasi Yesus yang harus menuju ke kota Yeriko. Bahkan murid-murid saat itu juga mungkin merasa terganggu juga. Sehingga beberapa orang saat itu yang berjalan di depan dikatakan dia menegur dia supaya diam. Namun rupanya semakin ditegur semakin keras dia berseru-seru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Anak Daud, kasihanilah aku." Saudara, apa respon Yesus pada saat itu? Di dalam ayat yang ke-40 dikatakan, lalu Yesus berhenti. Berhenti, saudara. Sebenarnya dia bisa punya pilihan, saudara. Dia lewat saja. Karena apa? Di Yeriko pasti banyak pelayanan yang besar, banyak pelayanan hal-hal yang lain yang bisa dia kerjakan. Tetapi dia berhenti hanya untuk seorang buta dan pengemis. Dia pengemis kemudian buta. Artinya apa? Bagi orang kebanyakan ini orang-orang yang terabaikan, orang yang tidak dipedulikan, orang yang sudah dibuang, tidak dianggap. Tetapi Yesus memberikan perhatian. Di dalam ayat 40 dikatakan Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Bukan saja berhenti, tetapi menyuruh orang membawa kepadanya. Ini luar biasa, saudara. Yesus selalu punya waktu
waktu terhadap orang lain. Sekalipun sesibuk apapun, dia selalu punya waktu bagi orang lain. Ini teladan yang luar biasa harus kita contoh, saudara. Bahwa dia selalu punya waktu buat orang lain. Kadang-kadang kita nggak mau lagi peduli dengan orang lain, merasa terganggu, merasa sibuk. Tetapi Yesus memberikan contoh kepada kita. Dia selalu punya waktu buat orang lain. Nah, bukan saja memiliki waktu. Coba perhatikan sekarang. Ayat ke-41. Dia berkata, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bukan saja seperti simpati datang. Wah, tanya-tanya kabar. Kemudian bilang sabar ya sabar. Tidak. Dia bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Artinya apa ini? Dia tidak hanya memberikan waktu, tetapi membuka diri, memberikan diri dengan pertanyaan, saya bisa buat apa bagimu? Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya tolong? Kadang-kadang apalagi zaman sekarang, mana mungkin banyak orang menyampaikan pertanyaan, saya bisa bantu apa? Jarang, karena kalau bilang saya bisa bantu apa, artinya menyiapkan diri untuk apa? Sibuk, sulit, susah, kita harus siap menanggungnya. Tetapi Yesus, saudara, dia memberikan waktu. Bukan saja memberikan waktu, tapi dia siap menolong. Dan di dalam bagian ini kita lihat bahwa Yesus berkata, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi dia tidak hanya memberi waktu, tetapi menolong orang ini, sehingga orang ini bisa melihat. Dan akibatnya apa? Dia sembuh, dan dia mengikut dia sambil memuliakan Allah. Bahkan dikatakan seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Artinya apa? Tindakan Yesus memberikan waktu mengakibatkan orang tertolong. Karena orang tertolong, Allah dipermuliakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Kalau kita berkata bahwa pengikut Kristus, maka kita selalu harus berjuang, memberikan waktu buat orang lain. Kita harus siap berkata, apa yang saya bisa bantu buat Anda? Itulah teladan yang harus kita lakukan pada hari ini. Saudara, jika saudara ingin mengenal Kristus lebih dalam lagi, silahkan kirimkan surat ke Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur. Atau jika saudara ingin menggunakan HP, silahkan SMS ke 081333777386. Saya Yohanes, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya.
Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini, atau menghubungi kami di sini.